Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 11910623885 dari kelas 4B Akuntansi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro. Materi pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja, naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Terdapat 3 teori tentang pertumbuhan ekonomi, yakni pertama teori neoklasik. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang kedua, teori klasik. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith, yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam satu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Yang ketiga, teori historis. Menurut Carr, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, masyarakat, tingkat rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Warner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahap perekonomian tertutup, tahap perekonomian pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Materi selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam atau suatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Contohnya, seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM merupakan individu yang produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Dalam mendorong sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, motivasi sumber daya manusia. Kedua, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan minat sumber daya manusia. Ketiga, program pelatihan. Keempat, evaluasi kinerja sumber daya manusia. Yang ketiga, akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Keempat, tenaga material dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, yang kemudian berkaitan
erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga material dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima, teknologi. Dalam level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung dapat memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya. Yang keenam, faktor politik dan administrasi pemerintahan. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selanjutnya, metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi akan dinilai menggunakan perbandingan pada komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat dua komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Yang pertama, produk nasional bruto. Produk nasional bruto yang sering disingkat menjadi PNB atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Gross National Bruto yang disingkat GNP. Adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PNB adalah dengan melakukan perbandingan PNB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Kedua, produk domestik bruto. Cara perhitungan produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Bruto atau GDP tentu berbeda dengan PNB. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan PDB sama seperti PNB, yang mana membandingkan PDB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, contoh pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB. Di negara X diketahui jumlah PDB tahun 2016 adalah 40 miliar. Sedangkan jumlah PDB negara tersebut di tahun 2017 berhasil meningkat menjadi 43,2 miliar. Dari data PDB tersebut dapat diketahui pertumbuhan ekonomi negara X adalah sebagai berikut. Rumusnya, PDB 2017 dikurang PDB 2016 dibagi PDB 2016 dikali 100%. Sama dengan 43,2 dikurang 40 per 40 dikali 100%. Sama dengan 3,2 per 40 dikali 100% sama dengan 8%. Jadi, dari data dan rumus penghitung PDB tersebut diketahui persentase pertumbuhan ekonomi negara X adalah sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.